Kiai Sakti selamatkan wanita yang terkena santet tanah kuburan. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang dialami oleh seorang pedagang di pasar yang mengalami persaingan mematikan. Nah, sebut saja namanya Bu Nunung dan Pak Jundi. Bu Nunung pernah mengalami satu masalah, yaitu diguna-guna oleh seseorang. Faktornya yang mendasari itu karena persaingan dagang. Hal itu memang sudah tidak asing lagi di dunia perdagangan. Salah satu pihak yang sedang berkembang pesat pasti ada pihak yang tidak suka atau iri dengannya. Nah, kejadian itu dialami oleh Bu Nunung di tahun 2011. Awalnya Bu Nunung dengan Pak Jundi yang datang dari kampung untuk merantau di salah satu kota yang ada di Jakarta, sepasang suami istri ini mulai merintis usaha dengan modal yang dibawanya. Mereka yang membuka usaha di bidang perdagangan, awalnya dagangnya tidak terlalu banyak, tapi yang namanya rezeki kita tidak tahu akan bagaimana. Dari yang awalnya sedikit, hari demi hari dijalani sampai akhirnya usaha yang dirintis Bu Nunung ini berkembang pesat. Setiap hari tokonya diserbu pembeli. Hasil usahanya dari beberapa bulan, Bu Nunung mampu mengembangkan usahanya menjadi sebuah kios yang lumayan besar. Dari berkembangnya usaha itu, ternyata di antara salah satu orang yang kemungkinan tidak jauh dari lingkungan sekitar tempat Bu Nunung berjualan, ada orang yang iri, orang yang tidak suka dengan Bu Nunung, dan orang tersebut melakukan perilaku yang tidak baik dengan cara mengambil jalan sesat, yaitu dengan mengirim santet. Dari 6 bulan berusaha, Bu Nunung mampu membeli motor, merenovasi rumah, bahkan kabarnya Bu Nunung ini membeli mobil juga, padahal baru merintis usaha. Tapi Bu Nunung ya memang dari awal dia datang ke kota untuk merantau itu sudah punya modal besar. Tapi waktu itu dia mencoba untuk berdagang kecil-kecilan, jadi tidak terlalu mencolok, yang penting sudah dapat lokasi. Dan alhamdulillah rezekinya lancar sehingga mampu beli mobil. 1 tahun kemudian tidak hanya Bu Nunung yang membuka usaha, suaminya Bu Nunung juga bekerja sebagai pedagang. Jadi keduanya itu dagang di salah satu pasar besar yang berbeda yang ada di kota tersebut. Selama 1 tahun mampu membeli rumah dan membeli mobil, ya mungkin waktu itu masih jaya-jayanya, kenikmatan yang diterima oleh keduanya sangat luar biasa. Tapi setelah 1 tahun berlalu, mulai ada gejolak yang tidak baik. Awalnya tidak terlalu dirasa oleh Bu Nunung. Dari kiosnya yang tadinya ramai, tiba-tiba sepi sampai beberapa hari berturut-turut, sama sekali tidak ada pembeli. Setelah 1 minggu berjualan, baru ada salah satu pelanggan yang datang dan berujar, kiosnya Bu Nunung itu selama beberapa hari tutup, apa Bu Nunung pulang kampung? Bu Nunung yang mendengar perkataan dari salah satu pelanggannya bini bingung. Lah, saya dari kemarin-kemarin buka Bu, sama sekali tidak tutup. Tapi saya lihat kiosnya Bu Nunung ini tutup. Bahkan ada 5 kali saya datang tapi tetap saja tutup. Padahal Bu Nunung ini membuka kiosnya setiap hari. Waktu itu Bu Nunung bertanya ke salah satu teman yang memang dikenal sebagai seorang praktisi. Dia seorang kiai dan seorang guru mengaji. Bu Nunung konsultasi ke Pak Kiai tersebut. Untuk lebih jelasnya itu, Pak Kiai tersebut diajak ke pasar oleh Nunung. Nah, saat di depan kios, Pak Kiai ini menemukan taburan tanah yang tepat berada di depan kiosnya Bu Nunung. Astagfirullah, pantas saja. Kenapa Pak? Ada apa? Dari hasil komunikasi, Pak Kiai menjelaskan ke Bu Nunung, kalau ada orang yang sengaja menaruh tanah kuburan tepat di depan kiosnya, yang tujuannya agar calon pembeli itu tidak melihat kalau kiosnya Bu Nunung ini buka. Kalaupun ada yang melihat kiosnya buka, orang itu nggak mau mampir ke tempatnya Bu Nunung. Mohon maaf Bu, di sini memang betul ada orang yang sengaja ingin menghancurkan usahanya Bu Nunung. Jadi Ibu harus lebih hati-hati lagi. Tolong bantu saya Pak untuk menyingkirkan hal itu Pak. Insya Allah Bu, tapi tidak mudah, butuh waktu berapa hari. Bu Nunung juga harus bermunajat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat ceritanya, alhamdulillah dalam kurun waktu 7 hari, kekuatan tanah kuburan itu melemah atau luntur. Dan setelah itu, usahanya kembali normal. Namun tidak berselang lama, hanya dalam kurun waktu 1 bulan, Bu Nunung kembali mengalami masa-masa sulit. Dan kejadian tempo lalu kembali terulang. Bu Nunung yang setiap harinya ke pasar, membuka kiosnya, karena memang penghasilan yang didapat itu dari berdagang. Selama 10 hari, para pembeli maupun pelanggan sama sekali tidak ada yang datang. Melihat kiosnya Bu Nunung, bahkan mengira kalau Bu Nunung sudah tidak lagi berjualan di tempat itu. 2 bulan kemudian, setelah mengalami kejadian seperti itu, Bu Nunung tak ada henti-hentinya
diserang dengan tanah kuburan yang tiba-tiba Bu Nunung merasakan sakit di lehernya. Untuk makan minum pun tidak bisa. Untuk memasukkan satu tetes air itu rasanya sangat sakit sekali. Lehernya yang sangat nyeri membuat Bu Nunung tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat diperiksakan ke dokter, dokter mengatakan kondisinya tidak parah, hanya butuh waktu istirahat dan dehidrasi. Singkat cerita, sudah hampir 1 minggu Bu Nunung tidak ke pasar. "Pak, Ibu mau berangkat jualan ya?" "Loh, emang sudah nggak sakit, Bu? Ibu butuh istirahat yang banyak. Sudah lama Ibu nggak buka kios, Pak. Takut pelanggan kabur." "Iya, sudah. Kalau dirasa sudah sehat, Ibu boleh ke pasar." Waktu itu, berangkat dari rumah jam 7.30 sampai jam 8 pagi. Baru buka. Setengah jam, baru ada pelanggan yang datang. Namun, setelah pelanggan itu pergi, buru-buru Bu Nunung tutup kios, bergegas untuk pulang dan menemui suaminya. Tapi ternyata suaminya sudah berangkat kerja. Ditunggu sampai duhur suaminya pulang. "Loh Bu, kok sudah pulang?" "Pak, Pak, Ibu sudah nggak tahan Pak. Leher Ibu sakit sekali." "Ya udah, ayo kita ke rumah sakit sekarang." Suaminya ini mengantar Bu Nunung ke dokter spesialis. Kata dokter itu, di lehernya Bu Nunung seperti ada tumor atau semacam daging tumbuh yang membuat makanan atau minuman itu tidak bisa masuk karena di tenggorokannya itu ada sumbatan. Setelah di ronsen, itu nampak nyata seperti ada benjolan. Nah, setelah itu, Bu Nunung diberi obat pereda nyeri. Hari demi hari, tubuhnya Bu Nunung kian kurus. Sakitnya yang tak kunjung sembuh, sampai hampir 2 bulan lamanya. Bu Nunung yang setiap malamnya selalu kesakitan, bahkan sampai merancau kepanasan. Sakit, sakit, panas, sakit, tolong, panas sekali leherku." Rancauan, ringisan, dan terikan dengan derayan air mata membuat suaminya Bu Nunung langsung membawa Bu Nunung ke dokter spesialis yang lain agar jelas apa yang sebenarnya dialami oleh istrinya ini. Saat diperiksa, memang benar di tenggorokannya ini ada benjolan yang menyumbat sehingga minuman dan makanan tidak bisa masuk, dan sumbatan itu membuat lehernya Bu Nunung nyeri. Dokter itu langsung menyarankan agar segera dioperasi waktu itu juga. Saat sedang dioperasi, di mana benjolan yang sangat jelas saat diperiksa tadi. Namun setelah dilihat secara langsung, benjolan itu sama sekali tidak ada. Dokternya pun sempat bingung, apa sebenarnya yang dialami oleh Bu Nunung. Dokter itu menyampaikan ke suaminya Bu Nunung, "Mohon maaf Pak, apa istri Bapak ini pernah menelan makanan yang keras?" "Soal menelan makanan, sama sekali tidak pernah Pak. Untuk minum saja susah Pak. Tadi sewaktu diperiksa dengan kelas, ada yang menyumbat. Namun setelah beberapa jam operasi, di leher, di tenggorokan, tidak ada satupun barang yang ditemukan selain keadaan normal. Setelah 2 hari 2 malam dirawat di rumah sakit yang harus mengeluarkan biaya banyak, sampai mobilnya terjual untuk membayar biaya operasi istrinya. Dalam waktu hampir 4 bulan itu, hampir semuanya itu sudah terjual untuk biaya pengobatan Bu Nunung yang tidak ada perubahan sama sekali. Sekarang hanya sisa 1 rumah. Bu Nunung sendiri bingung kenapa sakitnya ini tidak sembuh-sembuh. Apa ini ulah orang yang tidak suka denganku? Suaminya Bu Nunung yang mencoba mencari pengobatan alternatif ke salah satu ulama yang termasuk ulama besar di kampungnya, yang waktu itu disarankan oleh temannya untuk mencoba meminta bantuan dan minta doanya agar Bu Nunung bisa sembuh. Akhirnya suaminya Bu Nunung ini mengikuti saran dari temannya itu. Setelah sampai di rumahnya Pak Kiai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, Bu Nunung ini?" "Iya Pak, sini masuk, silakan duduk." Bu Nunung beda sekali. Dulu kan badannya gemuk, kenapa sekarang kurus sekali? "Iya Pak Kiai. Jadi kedatangan saya ke sini mau menanyakan tentang kondisi saya Pak. Sudah 4 bulanan, leher dan tenggorokan saya itu sangat sakit sekali. Untuk
makan tidak bisa, untuk minuman tidak bisa, Pak. Makanya saya sekarang kurus. Pak Kiai yang mendengar cerita dari Bu Nunung yang paham sebabnya apa, beliau pamitan untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Maaf, saya mau sholat dulu ya. Sholat hajat yang dilakukan Pak Kiai, sementara Bu Nunung dan suaminya setia menunggu. Setelah sholat hajat, Bu Nunung yang terbaring kaku di sofa panjang, Pak Kiai mencoba berkomunikasi dengan alam lain. Walaupun waktu itu Bu Nunung dalam keadaan yang sadar, tak berselang lama Pak Kiai menjelaskan kalau apa yang ada di dalam tubuhnya Bu Nunung, tepatnya di lehernya yang secara tiba-tiba sakitnya itu bisa berpindah-pindah. Jadi apa yang tanda tanya dokter waktu itu? Karena sakitnya itu berpindah. Dan ada satu hal yang pasti tentang penyakitnya Bu Nunung, penyakit yang ada di bagian lehernya itu bukan penyakit biasa. Tapi ini penyakit kiriman dari orang yang berilmu hitam yang tujuan utamanya orang ini mengirim penyakit untuk melemahkan Bu Nunung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau periksa lewat dokter itu tidak akan sembuh karena penyakit itu kiriman berupa santet yang dikirim yang ditujukan ke Bu Nunung dengan tujuan agar semua harta yang dimiliki itu habis untuk biaya pengobatan. Saya minta sama sampean baca sholawat sebanyak-banyaknya. Saya tahu, saya pun tidak bisa apa-apa. Tapi kita punya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan hati bahwa segala sesuatu yang sudah ada pasti ada baiknya dan keburunya. Sampean tinggal baca sholawat Nabi, nanti yang lainnya biar saya bantu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh istrinya sampean. Semoga Allah mengizinkan. Tapi sebelumnya, sampean ambil air wudhu dulu sana. Ujar Pak Kiai kepada suaminya Bu Nunung. Ya Pak, mohon maaf, kamar mandi di mana? Ada di kamar belakang, lewat lorong tengah aja Pak. Setelah sudah siap, ayo bersama-sama kita baca sholawat. Sementara itu Bu Nunung masih tergeletak di sofa. Apa yang dibaca Pak Kiai dengan menggerakkan tangannya, dengan menarik tangannya Bu Nunung, dengan satu tarikan dan baca istighfar sama-sama, apa yang ada di dalam tubuhnya Bu Nunung seakan-akan kepanasan. Tubuhnya mengelinjang dengan teriakan, sakit, panas, panas. Saya minta sholawat Nabi dibacakan terus Pak, jangan sampai berhenti untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuhnya istrinya sampean. Dengan segala kekuatan dan keyakinan Pak Kiai, membuat Bu Nunung teriak kesakitan. Reaksi dalam tubuhnya dari ujung kaki sampai ke leher sampai mulutnya mengeluarkan darah. Tanpa disadari, Bu Nunung meminta minum. Air teh yang sudah disiapkan oleh istrinya Pak Kiai ditegak sampai habis. Suaminya yang melihat Bu Nunung dengan mudahnya menghabiskan segelas air, sontak saja kaget dan bersyukur. Alhamdulillah, ungkapnya. Sebagian besar pengaruh yang ada di dalam tubuh Bu Nunung masih ada yang harus dilunturkan dengan cara Bu Nunung melakukan sholat malam, berzikir setiap malam, dan berpuasa. Lakukan sholat malam secara rutin, berdoa meminta pelindungan sama Sang Pencipta, berzikir malam, dan berpuasa. Kita sama-sama berusaha Bu, saya nggak mungkin ke tempatnya sampean tiap hari, dan sampean pun nggak mungkin datang ke tempat saya setiap hari. Kalau kiranya nanti tidak ada perkembangan, baiknya sampean kabari saya, biar nanti saya ke tempat sampean. Sampean jangan lupa minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah sholawat Nabi, dan perbanyaklah istighfar. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mau tanya, siapa orang yang sudah tega mengirim penyakit ini? Bukan siapa-siapa, ini semua sudah kehendak yang di atas. Mungkin ini semua adalah peringatan untuk sampean dan juga istri sampean. Iya, mungkin Allah memberikan cobaan dengan perantara orang lain agar sampean tidak sombong dengan apa yang sudah sampean miliki. Jadi ini semua sebagai peringatan atas berbagai macam cara kita pasrahkan pada Yang Kuasa. Semoga orang yang mengirimkan hal itu hatinya terbuka bahwa apa yang dilakukan itu hanya akan menjerumuskan diri sendiri. Kalian jangan sekali-kali melakukan hal yang pernah dilakukan orang tersebut dan jangan pernah berpikir untuk membalas. Biarkan saja, Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Hanya Allah lah yang kita berharap lebih. Pokoknya jangan lupa sholat 5 waktu dilaksanakan, dan kalau sekiranya nanti seminggu ke depan kok tidak ada perubahan, saya akan datang. Tapi kalau sudah membaik, hubungi saya lewat telepon saja. Sementara keadaan Bu Nunung yang masih sangat lemah, Pak Kiai yang menyiapkan 1 botol air mineral yang tujuannya yaitu agar bisa memudahkan melenturkan pengaruh-pengaruh yang sudah ada di dalam tubuhnya Bu Nunung, dan apa yang ada di dalam semuanya bisa keluar. Percayalah sama yang punya hidup, jangan pernah berpikiran air itu bisa menyembuhkan. Saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa. Singkat ceritanya, seminggu setelahnya,
ada kejanggalan yang dialami Bu Nunung. Bu Nunung yang sedang sholat didatangi oleh sosok pocong yang muncul saat Bu Nunung ini sedang sholat hajat di tengah malam. Dan yang lebih membuat Bu Nunung merasa aneh, pocong itu menyerupai seorang perempuan yang sama-sama bekerja di pasar. Dalam zikirnya, bayangan wajah wanita itu sepertinya datang di hadapannya yang membuat Bu Nunung mengira orang yang membuat dirinya sakit-sakitan selama beberapa bulan ini. Bu Nunung serta suaminya berkunjung lagi ke rumah Pak Kiai. Alhamdulillah seminggu ini saya baik-baik saja, tapi ada kejadian yang membuat mengira siapa dalang di balik ini semua. Karena saat saya sedang sholat malam, ada sosok pocong datang dengan wajah seorang wanita yang saya sangat kenal, yaitu tetangga kios di pasar. Dan juga saya pernah mimpi tentang seorang wanita itu dengan keadaan yang sedang disiksa entah oleh siapa. Yang jelas, sosok itu bertubuh besar dan mengerikan. Alhamdulillah, sekiranya keadaan Bu Nunung sudah membaik. Masalah ini sudah selesai. Kalaupun perempuan itu yang ada dalam mimpinya Bu Nunung memang benar pelakunya, janganlah Bu Nunung balas dendam. Biarkan itu urusan yang di atas. Kita doakan saja yang terbaik, keadaan Bu Nunung juga sudah kembali segar, sudah bisa berjalan seperti biasanya. Sekitar 4 bulan lamanya, perempuan yang pernah hadir dalam mimpinya Bu Nunung, perempuan itu berjualan memang tidak jauh dari kiosnya, dan Bu Nunung mendapat kabar kalau wanita yang ada dalam mimpinya Bu Nunung ini mengalami masalah yang luar biasa. Kondisi rumah tangganya yang berantakan, suaminya meninggalkannya, anak-anaknya yang seakan-akan membencinya, usaha dagangannya pun semakin hari semakin surut sampai akhirnya bangkrut.